Paguyuban Seni Beladiri Pernapasan Tapak Wali Indonesia didirikan oleh Yang Mulia Guru Besar Al-Mukarrom Syekh Haji Aziz MMG. Seorang sosok pimpinan yang memiliki jiwa kepemimpinan, selalu mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan dirinya sendiri, tidak mengenal lelah dan tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas kemuliaan, untuk menolong sesama yang membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara ilmu yang dimiliki oleh beliau, tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Yang Mulia Guru Besar Al-Mukarrom Syekh Haji Aziz MMG adalah seorang guru mursyid pada Paguyuban Seni Beladiri Pernapasan Tapak Wali Indonesia yang didirikan oleh beliau sendiri beserta para muridnya pada tanggal 1 Februari tahun 2005 di Jalan Panjaitan, Kompleks Cempaka Indah Permai, Blok F, 4, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Riwayat singkat kehidupan dan perguruan. Yang Mulia Guru Besar Tapak Wali Indonesia lahir di Lapajung pada tanggal 11 November tahun 1962 di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Beliau adalah seorang putra pertama dari 4 bersaudara dari pasangan suami istri yang bernama Hamaluddin bin Suku dan Marhumi Al-Mukarramah bin Abdullah. Orang tua beliau telah memperdalam ilmu marifatullah yakni ilmu sifat dan afal ulah dari guru turunan Arab, sejak Yang Mulia Guru Besar berusia 12 tahun yang lalu, 1973. Sejak usia kecil, Yang Mulia Guru Besar tinggal bersama nenek Putri Mahaguru, belajar membaca Al-Quran dan filsafat kemanusiaan dalam berketuhanan yang Maha Esa. Di tahun 1973 sampai dengan 1982 Yang Mulia Guru Besar memperdalam ilmu seni beladiri pada perguruan Baratayuda di Kabupaten Sopeng sampai dengan usia 22 tahun. Selanjutnya pada tahun 1983 sampai dengan 1986 beliau memperdalam seni beladiri pamungkas pada perguruan Black Panther di Makassar, Sulawesi Selatan sampai usia 25 tahun. Kemudian tahun 1987 sampai dengan 1990 memperdalam ilmu kekuatan batin pada perguruan Merpati Putih dan Tapak Suci di Surabaya, Jawa Timur sampai usia 29 tahun. Lalu kemudian pada tahun 1990 sampai dengan 1991 memperdalam ilmu kecepatan dan kelenturan kekuatan kaki dan tangan pada perguruan Taekwondo di Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara sampai usia 30 tahun. Pada tahun 1992 sampai dengan 1993 memperdalam ilmu pernapasan pada perguruan seni beladiri pernapasan Perisai Diri Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara sampai usia 32 tahun. Dan pada tahun 1994 sampai dengan 2004 beliau memperdalam ilmu pernapasan pada perguruan Pencak Margaluyu Yogyakarta di Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dengan tataran Ruji Payung, tutup sampai usia 42 tahun. Tahun 2005 Yang Mulia Guru Besar mendirikan suatu organisasi kemasyarakatan yang diberi nama Tapak Wali Indonesia disingkat TWI, bertujuan untuk membentuk jiwa manusia yang bermoral lahir dan batin. Beliau Yang Mulia juga termasuk salah satu murid kesayangan dari Guru Alimul Alama Arif Billah Asy-Syaikh Kiai Haji Muhammad Zaini Gani bin Al-Arif Billah Syekh Abdul Ghani yang ada di Martapura, Kalimantan Selatan, dan guru beliau telah wafat pada tahun 2005 setelah 3 bulan berdirinya Tapak Wali Indonesia. Beliaulah kemudian sebagai penerus untuk mengembangkan kembali kebaikan di muka bumi ini, sebagai garis keturunan dari Nabi Adam alaihi salam. Beliau juga termasuk penerus Tarikatul Asyamani yang didirikan oleh Asy-Syaikh Saman Al-Madani di Madinah. Maksud dan tujuan organisasi paguyuban ini mempunyai maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas moral. 1. Membela, mengamankan, menghayati dan mengamalkan Pancasila, yakni perilaku yang baik dan jujur. 2. Membela dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen, yakni senantiasa mendirikan kebenaran. 3. Menggembleng setiap putra-putri Indonesia menuju kesempurnaan, kesehatan baik jasmaniah dan rohaniah. Memiliki sifat sabar dan ikhlas, wara. 4. Menata kehidupan sejahtera lahir dan batin, yakni memiliki sifat rendah diri,
Tawakal. 5. Mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, tanpa membedakan agama, golongan dan ras, yakni senantiasa meningkatkan cinta kasih dan sayang, saling hormat menghormati. Arti dan makna Paguyuban Seni Bela Diri Pernapasan Tapak Wali Indonesia 1. Paguyuban artinya perkumpulan, penyatuan, bertauhid. 2. Seni artinya indah, keindahan dalam berkata-kata, keindahan memandang, keindahan mendengar, keindahan melangkah, niat yang baik, dan keindahan berpegang, keyakinan yang sesungguhnya, yakni memiliki sifat kemuliaan. 3. Bela diri artinya keselamatan, selamat dari perbuatan tercela dan selamat dari perbuatan maksiat, selamat daripada kejahatan yang diperbuat oleh lawan, baik yang nyata maupun yang tidak nyata, sihir dan ahli tenun, dengan izin Allah, yakni perbuatan terpuji. 4. Pernapasan artinya kehidupan yang hakiki. Sebab tanpa napas kita tidak dapat berbuat hidup, karena disitulah tempat rahasia yang mengandung zat Allah, yaitu kekuatan batiniah. Sehingga kekuatan lahiriah dapat terpenuhi kodrat dan iradatnya, nur ala nur. 5. Tapak artinya jejak atau jalan untuk menuju kepada kebaikan melalui ilmunya Allah yang bermanfaat pada diri kita sendiri, keluarga serta orang lain, yakni petunjuk. 6. Wali artinya wakil atau khalifah Allah di muka bumi yang memiliki sifat jujur serta berbudi luhur dengan akhlak, moral, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni manusia sesungguhnya. 7. Indonesia artinya tempat berkedudukan dan berdirinya organisasi ini. Uraian makna sesungguhnya Paguyuban Seni Bela Diri Pernapasan Tapak Wali Indonesia yaitu: bertauhid adalah suatu kesatuan, jalan menuju kepada sifat-sifat kemuliaan, yakni jiwa yang tenang, dan perbuatan terpuji, yakni roh yang suci, untuk menata kehidupan lahir dan batin melalui petunjuk guru-guru mursyid, syekh, yang masih hidup, yang memperoleh rahmat dari Allah penguasa alam semesta. Sabda Rasul yang artinya, apabila engkau mempelajari suatu ilmu pengetahuan baik daripada ilmu sufi, ilmu darari, serta ilmu laduni, maka carilah guru atau mursyid, syekh, yang masih hidup untuk bertanya. Jangan berguru kepada yang sudah mati sebab niscaya itu adalah iblis. Dan berpeganglah kepada dua hal yang kutinggalkan yaitu, kitabullah dan hadis. Dasar hukum. 1. Paguyuban Seni Bela Diri Pernapasan Tapak Wali Indonesia didirikan di Kendari, Sulawesi Tenggara, pada tanggal 7 Februari tahun 2005 dengan akte pendirian nomor 18 dibuat oleh Notaris Hidayat SH, dan terdaftar di Panitia Pengadilan Negeri Kendari dengan nomor registrasi 47/11, 10/2005 tanggal 12 Februari tahun 2005. 2. Paguyuban Seni Bela Diri Pernapasan Tapak Wali Indonesia adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang resmi dan diakui oleh masyarakat Indonesia dan pemerintah, bukan organisasi seperti aliran lain yang sifatnya bertentangan dengan agama dan pemerintah. 3. Perkumpulan Paguyuban Seni Bela Diri Pernapasan Tapak Wali Indonesia ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Sifat organisasi ini mengajak untuk membuka pintu kebaikan dan menutup pintu kejahatan di muka bumi ini, agar senantiasa pintu rahmat, langit dan pintu rezeki, bumi, milik Allah pencipta alam semesta ini memberikan kesenangan dunia dan akhirat kepada kita semua. Sehingga selamat dari kemiskinan, kesengsaraan, kelaparan, dan musibah-musibah lain. Kegiatan-kegiatan dan usaha Paguyuban Seni Bela Diri Pernapasan Tapak Wali Indonesia. 1. Mendidik dan melatih keterampilan dalam olahraga bela diri untuk mempertahankan diri dari segala bentuk serangan baik fisik maupun non-fisik. 2. Mendidik atau membina pemahaman tentang ilmu sifat jiwa dan kerohanian, afal, dalam cinta kasih dan sayang kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju manusia yang seutuhnya, yakni khalifah Allah di muka bumi. 3. Turut serta menjaga keamanan dan ketenteraman masyarakat. 4. Menyiapkan diri untuk ikut membela negara bersama Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia.
5. Dengan ikhlas mengadakan dan turut serta membantu pemerintah dalam kegiatan bakti sosial. 6. Ikut serta membina remaja agar menjadi remaja yang baik dan handal dalam mengabdikan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Program kerja Paguyuban Seni Bela Diri Pernapasan Tapakwali Indonesia. Sesuai maksud dan tujuan paguyuban seperti yang telah diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga ini menekankan 3 hal pokok dalam kegiatannya. Bidang mental dan spiritual. 1. Memberikan pelatihan tentang pengendalian seni bela diri pernapasan Tapakwali Indonesia kepada masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. 2. Memberikan teknik-teknik olahraga yang sifatnya sehat lahir, sehat batinnya, bermanfaat kepada setiap anggota masyarakat. 3. Memberikan pembinaan moral dan spiritual kepada putra-putri Indonesia agar selalu berbuat baik, dan mengenal dirinya melalui pengkajian sikap dan perilaku sebagai umat yang beragama, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sebagaimana disebutkan yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, yang maksudnya carilah dan tuntut ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat yang mana demi untuk kebahagiaanmu, kenikmatanmu serta rahmatmu dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Maksudnya, ingatlah titipan karunia Allah yang mana anak dan istri membutuhkan atau menginginkan makan dan minum, serta pakaian dan tempat tinggal yang layak, maka berusahalah untuk mewujudkan kesenangan duniawi untuk kebutuhan keluarga dengan jalan yang baik, dengan ridho Allah, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Maksudnya, berikanlah petunjuk-petunjuk kebenaran dari apa yang kamu ketahui pada kebaikan untuk memperoleh kesucian, kebahagiaan, keselamatan, dan kesempurnaan dalam kehidupan dunia dan akhirat dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Maksudnya, janganlah mengisi hari seseorang dengan kejahatan seperti fitnahan, hinaan, kesombongan, keangkuhan, ria, takabur, dan dengki untuk memperoleh kesenangan. Niscaya Allah akan membalas dengan kejahatan pula yang engkau lakukan beserta keluargamu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal pula Tuhannya. Maksudnya, seseorang yang mampu menggunakan akal yang sehat niscaya dia akan mampu pula membedakan yang baik atau yang buruk, yang kekal dan yang hancur atau baharu. Maka masuklah golongan yang kekal dengan ilmunya, bukan golongan ciptaannya, yakni yang hancur atau baharu. Barang siapa yang masuk golongan yang beriman, berilmu, maka memperoleh kehidupan yang kekal dan abadi, baik di dunia maupun di hari kemudian nantinya. Dan barang siapa yang masuk golongan cinta kepada duniawi dengan harta bendanya, jabatannya, serta sanjungannya maka orang itu termasuk orang yang menyala-nyalakan api di sekitarnya untuk memperoleh kemuliaan dari sesama ciptaan. Dan bila mana Allah mencabut atau memadamkan api tersebut, maka di sekitarnya gelap gulita, dibutakan matanya, ditulikan pendengarannya, dan dibisukan perkataannya. Bidang sosial kemasyarakatan. 1. Membekali pengetahuan tentang seni bela diri pernapasan Tapakwali Indonesia pada masyarakat sebagai pertahanan diri dari serangan lawan, baik yang nyata maupun yang tidak nyata. 2. Memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat melalui pengobatan alternatif terapi psikologi secara cuma-cuma. 3. Turut serta berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, bakti sosial, maupun keagamaan, sesuai program pemerintah. Bidang keamanan dan ketertiban. 1. Turut serta membantu pemerintah dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat. 2. Turut serta mengurangi tingkat kriminal seperti pengedar dan penggunaan obat-obat terlarang, miras, judi, atau kegiatan-kegiatan lain yang dianggap bertentangan dengan agama, pemerintah dan dapat meresahkan masyarakat. 3. Turut serta membantu menciptakan ketertiban umum di lingkungan masing-masing. Demikian selayang pandang ini dibuat untuk diketahui. Semoga Allah senantiasa memberikan syafaat dan tempat di sisinya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, amin ya rabbal alamin.